Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang cara menampilkan data dari database di PHP dan menggunakan template dari Bootstrap. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menambahkan data baru dari PHP untuk memasukkan datanya ke database ya, atau MySQL. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, mohon untuk klik subscribe dulu agar mendukung channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk share jika video yang saya buat ini bermanfaat. Oke, sebelumnya, seperti biasa kita nyalakan dulu Apache dan MySQL ya di XMPP-nya. Di sini saya menggunakan XMPP versi 3.2.4 ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita buka browser dan kita lihat yang kemarin ya. Seperti biasa kita buka dulu phpMyAdmin ya untuk database-nya dan kita cek yang kemarin ya. Kemarin itu CRUD sederhana. Ya, seperti ini tampilan yang kemarin kita buat ya. Jadi ada nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya juga ada aksi, yaitu untuk mengubah datanya atau menghapus datanya. Dan di video ini kita akan menambah datanya. Di tombol ini kita akan membuat formulir ya. Formulirnya dengan isinya, di sini saya akan membuat ini saja, hanya 4 ini. Untuk yang nomor dan aksi itu tidak usah ya. Jadi kita hanya perlu membuat formulir untuk nama, isian nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Untuk tanggal lahir di sini kita buat nanti menggunakan formulir pemilihan tanggal, dan alamat kita menggunakan formulir untuk memasukkan banyak teks ya, yaitu teks area. Oke, sebelum itu kita cek dulu ya di sini di database-nya. Database, kita ambil database yang kemarin kita buat, yaitu di sini saya membuatnya CRUD sederhana ya, nama database-nya. CRUD sederhana yang dari C. Ini CRUD sederhana. Dan ini ya, DB biodata. Oke, kemarin baru sampai 3 ya. Ini maaf, kita ubah dulu jadi 2. Karena kemarin telah saya ubah ya jadi 3, jadi belum saya ubah lagi. Oke, sebelumnya di sini kita lihat dulu yang kita perlukan, yaitu seperti tadi saya bilang, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Mengapa nomor dan aksi tidak perlu? Karena nomor akan otomatis mengisi, karena kemarin sudah kita buat ID ini sebagai primary key dan kita buat menjadi auto increment ya, jadi akan mengisi otomatis dan tidak perlu kita isi secara manual. Selanjutnya untuk aksi ini akan otomatis ada karena di bagian coding sini yang tampil datanya kita sudah membuat ini, dan ini tidak perlu kita ubah lagi. Yang kita akan tampilkan dari database, karena yang akan kita tampilkan dari database yaitu nama dan sampai alamat. Untuk aksi itu kita sudah buatnya di coding sampai sini ya. Oke, selanjutnya di sini kita buat dulu file baru dengan nama tambah.php. Kenapa tambah.php? Karena di sini hyperlinknya ke tambah.php ya. Kita copy saja. Oke, selanjutnya kita new file, kita paste. Oke, simpan di CRUD sederhana ya. Oke, sebelumnya seperti biasa di sini kita buat dulu tag HTML. Di sini saya memberi judul tambah CRUD sederhana. Oke. Dan seperti kemarin ya, kita harus menambahkan ini link rel dari Bootstrap. Mengapa kita menambahkan link rel dari Bootstrap? Karena di sini saya menggunakan Bootstrap atau CSS, framework CSS ya. Mengapa di sini saya menggunakan Bootstrap? Karena agar tampilan web yang kita buat ini lebih menarik ya. Oke, selanjutnya di sini simpan dulu.
Kita cek di sini ya, kita refresh. Selanjutnya saat kita klik tambah data, maka akan pindah ke sini, tambah CRUD sederhana. Oke, sebelumnya di sini kita akan membuat formulir. Untuk formulir sendiri di sini kan saya membuat Bootstrap, jadi saya akan membuka dulu dokumentasi dari Bootstrap. Documentation Bootstrap. Kita buka saja. Ini penting nol. Ya, selanjutnya di bagian form ini ya, forms. Selanjutnya ada yang overview, kita ambil yang overview saja. Di sini di mana ya? Saya akan ambil yang disable exception. Berarti di sini saya akan mengambil yang form control saja. Nah, ini. Oke, kita ambil yang ini saja, yang example ini. Kita copy di sininya. Selanjutnya kita kembali ke coding dan kita buat dulu sebuah div dengan kelas container. Oke, di sininya kita paste. Di sini saya akan merapikan dulu ya agar kelihatan lebih apa ya? Lebih. Oke, selanjutnya jika kita lihat hasilnya maka akan tampil seperti ini. Oh, tidak ada ini ya. Chordnya tidak apa-apa. Oke, di sini saya akan buat dulu mungkin div kelasnya. Oke, ini aja. Mungkin di plus mp3 judul mungkin di h2 saja. Misalnya tambah biodata. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat formulir dengan kolom-kolom sesuai yang kita buat kemarin ya, dengan nama-nama data yang akan kita tampilkan kemarin ya. Jadi ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Jadi di sini kita akan ubah yang email address ini kita ubah menjadi nama lengkap. Selanjutnya placeholder-nya kita buat menjadi nama lengkap Anda. Oke, ini tidak usah kita ubah ya, nggak apa-apa. Untuk type-nya kita biasa buat seperti ini aja, teks saja, karena kalau email akan memvalidasi inputan yang email saja. Selanjutnya kita copy paste yang ini dari div sini sampai div sini ya. Oke, kita paste sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah tempat lahir dan tanggal lahir. Di sini kita buat ini kita ubah menjadi tempat lahir. Selanjutnya yang di bawah adalah tanggal lahir. Dan placeholder yang untuk tanggal lahir kita hapus saja. Untuk tempat lahir mungkin saya akan membuat menjadi misalnya titik 2 Kota Bandung. Oke. Selanjutnya untuk di sini ada example form controlnya. Kita ubah ini misalnya menjadi 2, yang ini menjadi 3. Dan yang ID ini juga menjadi 2 dan di sini menjadi 3. Oke. Selanjutnya jika kita lihat maka hasilnya akan seperti ini. Untuk tanggal lahir di sini kan masih bisa untuk memasukkan kata-kata seperti ini. Selanjutnya di sini kita ubah type-nya. Untuk tanggal lahir di bagian type text ini kita ubah menjadi date agar berubah menjadi seperti ini.
Jadi kita klik ini untuk menampilkan tanggal. Oke, selanjutnya ada example tag area. Ini kita ubah saja menjadi alamat. Alamat lengkap. Dan untuk rows-nya kita buat 4 saja. Oke, jika sudah kita refresh seperti ini. Mungkin bisa ditambahkan placeholder juga ya. Misalnya alamat lengkap. Kita simpan, kita cek, maka akan seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat sebuah tombol atau dua buah tombol untuk mereset datanya yang sudah kita isi. Misalnya di sini sudah kita isi semua, dan seperti ini agar kita tidak perlu menghapus satu-satu ya, tetapi dengan satu tombol bisa menghapus semuanya. Dan tombol satunya adalah untuk memasukkan datanya atau menambahkan datanya ya. Caranya setelah ini kita buat div lagi. Kita buat div dengan kelasnya sama, kelas mb strip 3. Selanjutnya kita buat button, dan selanjutnya adalah di sini saya akan buat misalnya reset. Dan kita buat lagi misalnya submit. Seperti itu ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Tetapi ini kita kan sudah menggunakan Bootstrap ya. Jadi kita harus menambahkan sebuah kelas. Misalnya di sini kelasnya reset btn strip misalnya warning. Dan yang di bawahnya adalah btn success c-nya 2, e-nya juga 2 ya, seperti ini. C-nya 2 dan S-nya 2. Oke, jika kita refresh maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di sini saya ada kelupaan, di setelah 2 itu kita tambahkan sebuah tag dari form. Seperti ini ya. Selanjutnya ini kita pinggirkan, dan di sini ini ya, kasih form. Dan ini juga form. Dan di sini kasih formnya kita buat kelas method dan action. Untuk method kita gunakan post saja, dan actionnya biarkan saja dulu ya. Selanjutnya di sini kita tambahkan type reset, dan di bawah sini juga kita buat lagi type-nya submit. Jika kita lihat hasilnya, maka saat diisi semua, misalnya kita isi asal saja, saat kita klik reset maka akan hilang semua datanya seperti ini. Agar lebih bagus di sini mungkin buttonnya akan saya pindahkan ke sebelah kanan ya. Caranya adalah di sini kita buat style dengan padding di sini right. Plot kita buat right. Maka akan pindah ke kanan seperti ini. Seperti kemarin ya, untuk yang di sebelah sini. Nah ini yang control tab ini jangan jangan diraukan ya, karena itu sedang error shortcut keyboardnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat sebuah name untuk semua inputnya yang ada di sini ya. Ada untuk formulir nama, kolom tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Dan reset submit juga mungkin kita tambahkan sebuah name ya. Name itu digunakan untuk apa? Name itu digunakan untuk mengetahui kolomnya yang mana. Misalnya kolom ini ya, kolom ini itu namanya apa sih? Jika misalnya tidak diberi nama, maka tidak bisa dipanggil untuk dimasukkan ke database. Isi datanya itu ya, isi data yang ini nih. Misalnya isi data dari nama lengkap, misalnya Laravel. Ini tidak bisa dimasukkan karena ini tidak tahu kolomnya, kolom siapa gitu. Kolom ini kan tidak punya nama, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buat dulu sebuah namanya ya. Misal di sini name-nya
nama saja mungkin. Di sini misalnya namanya name-nya apa ya? Tempat saja mungkin ya. Ini bebas ya, terserah kalian, bisa mau nama underscore lengkap atau nama lengkap, itu bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Selanjutnya untuk tanggal lahir mungkin di sini tanggal, dan untuk alamat di sini teks areanya saya akan buat name-nya yaitu alamat. Untuk perhatian lagi ya, di sini misalnya nama, dan di sini misalnya mungkin nama lagi. Ini harus beda ya, misalnya nama 1, ini nama 2, karena setiap kolom ini harus memiliki nama masing-masing dan tidak boleh sama ya. Oke, selanjutnya di sini di yang submit, misalnya kita beri name submit. Dan untuk yang resetnya saya beri nama reset saja. Oke, kita lihat ya hasilnya. Maka akan tetap saja ya. Oke, hal selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menambahkan sebuah PHP-nya ya. Di sini kita lihat dulu nama database. Maaf. Selanjutnya di bawah formulir ini, kita buat sebuah tag PHP seperti ini. Selanjutnya kita include dulu sebuah database-nya atau koneksi database-nya. Di sini saya ada membuat koneksinya adalah koneksi.php. Jadi include koneksi.php. Jangan lupa titik koma ya belakangnya. Selanjutnya kita buat if buka iset variable underscore post. Dari post ini kita ambil dari submit ini ya, dari name-nya yang ini yaitu submit. Jadi kita buat submit. Maka jadi jika misalnya tombol submit ditekan, maka isinya di sini. Yaitu di sini saya akan buat variabel baru. Misalnya variabelnya nama. Selanjutnya nama itu diambil dari mana? Nama itu kita ambil dari variabel underscore post. Dan ini kita ambil dari masing-masing name setiap kolom isian ya. Di sini kan saya memiliki 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi sini saya akan kasih ini saja. Kolom isian. Nama. Saya akan jadikan komentar saja. Lalu yang ini saya akan buat kolom isian tempat lahir biar kalian tidak terlalu bingung. Selanjutnya di sini kolom isian tanggal lahir, dan yang ini di bawahnya kolom isian alamat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini kita ambil yang name-nya ya, name. Ingat, jangan lupa ini kita harus mengambil yang name. Dalam post itu diambil dari name ya. Jadi sini saya akan buat di sini saya akan mengisikan ini ya, nama. Di sini nama, selanjutnya semikolon. Kita copy paste saja menjadi 4. Oke, ada 4. Selanjutnya yang kedua yaitu kita lihat di sini. Di sini ada tempat lahir. Misalnya di sini kita buat tempat lahir gitu ya. Nah, kita ambil variabel postnya itu. Variabel post yang ini namanya ngambil dari sini, berarti tempat. Ingat ya, yang ini harus agak diperhatikan karena kebanyakan yang masih awam itu agak bingung di sininya. Oke, saya di sini akan merapikan saja. Selanjutnya adalah setelah tempat lahir ada tanggal lahir. Tanggal lahir. Seperti itu. Ini agak kejauhan sampai ginilah. Agar lebih rapi. Selanjutnya yang untuk tanggal lahir yaitu seperti tadi ambil dari name-nya yaitu tanggal. Di sini saya buatnya tanggal ya. Tanggal. Selanjutnya yang untuk terakhir itu alamat. Alamat itu kita ambil dari sini, alamat. Ini alamat. Alamat. Jadi yang di dalam variabel underscore post ini
yaitu kita harus ngambil dari dari name-nya, dari name sini. Setiap name ada nama, tempat, tanggal, alamat. Untuk submit, kita submit pindahkan ke sini ya. Yang ini submit. Kalau untuk yang variabel ini, yang dolar itu kita sebut variabel. Variabel nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat itu bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau ya. Bisa kita ubah juga. Misalnya ini nama lengkap. Ini terserah ya, karena tidak akan mempengaruhi semuanya. Dengan catatan di bawah sininya harus sama. Jika sudah, di sini kita buat lagi kondisi if else. Kita buat lagi kondisi if else. Di sini if variable maaf, jangan dulu. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kita buat variabel SQL misalnya. SQL sama dengan nih, jangan lupa titik koma. Di sini itu SQL-nya atau sintaknya adalah sintak dari database ya, yaitu SQL insert atau untuk memasukkan data. Jadi caranya adalah insert into gitu ya. Into kita kasih di sininya petik 2. Seperti ini, petik 2. Itu diambil dari sini. db_biodata. Jadi di sini insert into db_biodata. Mengapa nama database yang ini tidak perlu kita ambil lagi, database Crew Sederhana? Dikarenakan di sini koneksi udah kita buat ya. Ini nama database Crew Sederhana. Seperti itu. Tambah. Selanjutnya di sini kita buat value-nya apa saja. Values kurung buka. Selanjutnya di sini adalah petik koma, petik koma, petik koma, petik terakhir. Seperti itu ya. Selanjutnya ini tutup. Oke. Jika ada yang bingung mengapa ini saya membuat petik ini sebanyak 4 buah. Ini digunakan untuk memanggil ini. Oh ya maaf, di sini kan kita buat 5 ya. Jadi ada ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Ini harus sama ya. Jadi saya kurang 1, koma, petik. Mengapa kurang 1? Yang ini kita tidak usah petik, jadi 0 saja. 0 itu artinya kosong ya. Oke, selanjutnya kita ambil yang ini, variabel nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Kita masukkan ke sini. Ini harus sesuai atau berurutannya sesuai dengan ini, agar datanya tidak ngacak. Misalnya, saya memasukkan nama lengkapnya di pertama, tetapi malah masuknya ke tanggal lahir atau ke alamat, seperti itu ya. Jadi kita urutkan saja variabel nama. Selanjutnya ini variabel tempat lahir. Yang ini variabel tanggal lahir. Dan ini variabel alamat. Oke, seperti itu. Oke, jika sudah, kita buat kondisi if else lagi ya. Jika if atau jika variabel SQL, maka di sini saya akan buat echo. Echo-nya adalah di sini saya akan buat script. Seperti itu. Script alert kurung buka, kurung tutup, semikolon. Petik di sini misalnya data berhasil ditambahkan. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah window titik location sama dengan petik 1. Kita pindahkan lagi ke index.php. Jadi tujuannya adalah untuk ini, jangan lupa kasih semikolon lagi dan kita tutup script. Oke. Ini digunakan untuk misalnya jika SQL itu misalnya datanya berhasil masuk, maka tampilkanlah informasi bahwa data berhasil masuk, berhasil ditambahkan
dan pindahkan halamannya ke indeks lagi. Tetapi misalnya jika salah, kita buat seperti ini saja, kita copy paste aja. Kita paste di sini, kita ubah data gagal ditambahkan misalnya. Gagal ditambahkan. Dan window location ini tetap ke indeks juga ya. Kita pindahkan ke indeks saja. Oke, jika sudah, kita simpan dan kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Ya, misalnya nama lengkap di sini. Lenovo misalnya seperti itu ya. Kita submit. Maka akan menampilkan data berhasil ditambahkan ya. Selanjutnya kita klik OK. Ups, di sini belum nambah, berarti not now. Oh iya, maaf. Di sini ada yang kurang ya, yaitu di variabel SQL itu saya salah, harusnya mysqli underscore query seperti biasa. Selanjutnya kurung buka. Di sini kita tambahkan variabel con, koma seperti itu. Variabel con ini diambil dari koneksi ya, yang di sini. Con yang ini. Oke. Selanjutnya jangan lupa juga di belakang sininya ditutup kurung lagi. Yang sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Kita klik submit. Data gagal ditambahkan. Coba kita ulang lagi. Ups. Tambah data. Kita isi seperti tadi saja. Misalnya 25 tahun 1973 misalnya. Oke. Seperti tadi, alamat misalnya di gudang Lenovo. Oke, selanjutnya kita klik submit. Data gagal ditambahkan. Oh iya, bentar. Oh iya, jangan lupa ya, di sini kita buat juga or die seperti ini. Selanjutnya kita buat kurung buka mysqli underscore error kurung buka variabel con. Ini digunakan untuk mengecek di manakah errornya ya. Selanjutnya coba kita cek lagi. Submit. Outline 1. Oh ya. Jadi ini jangan nol ya, berarti kita buat menjadi kosong seperti ini saja. Kosong seperti ini ya. Oke, jika kita refresh dulu lagi, kita continue, maka hasilnya ini yang tadi, biarin saja. Kita buat masukkan lagi 06 25 1973. Oke, selanjutnya kita submit. Ups. Oh iya, maaf, ini DB biodatanya tidak perlu pakai petik ya. Saya lupa di sini. Seperti ini. Selanjutnya ini bisa tidak ya, 0. Ups. Kosongkan saja seperti ini ya, berarti. Coba kita refresh lagi. Ya, data berhasil ditambahkan. Dan seperti ini ya. Coba kita tambah data lagi. Di sini nama lengkap misalnya tadi Lenovo, sekarang misalnya Acer. Tempat lahir di Cina misalnya. Untuk tanggal lahir misalnya 25 terus 1999. Misalnya alamatnya Acer Technology INC seperti ini ya. Kita submit, maka data berhasil ditambahkan. Oke, seperti ini. Kita di sini satu lagi ya, ada yang kelupaan, karena jika misalnya kita klik submit, ini akan bisa menambah data karena kita belum menggunakan required. Jadi jika misalnya kita klik submit, maka akan
menambahkan data secara otomatis. Tuh seperti ini ya. Caranya agar tidak ada yaitu kita klik dulu tambah data, kita lihat di sini. Di setiap kolom isiannya kita tambahkan lagi required. Seperti ini aja. Kita copy paste aja. Semua di sini juga. Dan di text area juga. Oke. Selanjutnya jika kita cek untuk klik submit, maka akan error seperti ini. Wajib mengisi data. Misalnya kita isi lagi Asus. Misalnya Tiongkok di sini. Tiongkok. 11 misalnya 18 2002. Alamat lengkap misalnya Asus INC. Kita submit. Maka data berhasil ditambahkan. Jadi kita wajib mengisi semua kolom isian ya. Oke. Kita akan bahas lagi di sini. Jadi kita buat sebuah formulir dengan metode post. Post itu digunakan untuk menyembunyikan data ya, agar tidak terlihat datanya di sini. Tetapi jika kita menggunakan metode get, maka datanya di sini akan tampil. Misalnya di sini menjadi nama sama dengan misalnya tadi Asus gitu ya. Asus, terus selanjutnya dan sebagainya sampai alamat itu. Oke, selanjutnya kita buat sebuah inputan. Inputan ini digunakan untuk membuat kolom seperti ini ya. Kolom seperti ini. Kolom ini saya beri nama. Masing-masingnya ada yang nama, ada yang tempat, ada yang tanggal, sama dan alamat. Di sini nama, yang ini untuk nama, ini untuk tempat, ini untuk tanggal, dan ini untuk alamat. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat jika misalnya tombol submit diklik, maka kita buat variabel nama. Variabel nama ini diambil dari isian nama ini, isian kolom nama ini, kolom isian nama ya. Selanjutnya variabel nama ini akan dipindahkan ke sebuah database. Database-nya yaitu dengan nama table biodata db_biodata dengan catatan di sini kosong agar mengisi otomatis. Selanjutnya ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Jadi ini harus sesuai ya. Nanti ini akan masuk otomatis ke database-nya ke sini. Dan jika misalnya ini berhasil, maka akan menampilkan jendela dengan kata-kata data berhasil ditambahkan, dan lalu halaman dipindahkan ke bagian indeks, yaitu ke sini ya. Dan jika misalnya ini gagal, maka akan menampilkan data gagal ditambahkan. Selanjutnya tetap dipindahkan ke sini juga ya. Oke. Jika kalian masih bingung, silahkan tanya-tanya di kolom komentar atau hubungi kami melalui email ataupun WhatsApp yang tersedia. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan share jika video yang saya buat ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.